Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 11 Desember 2023. Kita awali pekan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah Raja kita, Tuhan semesta alam datang. Ia datang membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah bagimu? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan nama Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada seorang oma di paroki saya yang rajin sekali ikut misa harian. Oma ini agak sulit untuk berjalan dan ia menggunakan tongkat sebagai penopang yang membantunya untuk dapat berjalan setiap hari ke gereja. Suatu hari ketika sampai di gereja untuk misa harian, oma ini tidak bisa turun dari mobil dan oma ini nampak sekali tidak berdaya. Saya langsung bergegas menghampirinya. Oma ini pucat dan lunglai. Saya menyarankan agar oma segera dibawa ke rumah sakit. Dan kebetulan ada pasutri yang berkenan untuk membantu menghantar oma. Maka saya bergegas untuk gendong oma ini dan bawa ke mobil pasutri yang akan menghantar ke rumah sakit. Dan saya melanjutkan misa harian. Sesudah misa, saya menjenguk oma dan betul ternyata tensi diastolik oma sudah di angka 35 dan HB-nya di angka 4. Syukurlah masih tertolong dan oma ini kini sudah pulih dan sembuh. Puji Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah inspiratif perihal kepedulian sesama untuk membantu seorang lumpuh. Kepedulian itu diungkap dengan mengusung orang yang lumpuh, yang terbaring tidak berdaya di tempat tidurnya untuk mengalami Yesus. Namun, sahabat-sahabat si lumpuh ini terhalang karena banyaknya orang yang berdesak-desakan untuk mendengarkan Yesus. Tapi para sahabat ini tidak putus asa untuk membantu si lumpuh. Dikisahkan mereka naik ke atas rumah,
bahkan membongkar atap rumah untuk membawa orang lumpuh ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya kira pengalaman untuk membawa ke atas, naik ke atap rumah butuh perjuangan dan tenaga yang ekstra. Demikian juga dengan membongkar atap rumah orang, pasti ada konsekuensi dan resiko yang harus diambil. Namun itu semua ditempuh demi kesembuhan si lumpuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sebuah permenungan untuk kita. Apakah dalam hidup ini kita telah menjadi sesama? Apakah dalam hidup ini kita telah menjadi pribadi yang mau mengusung mereka yang menderita dan untuk mengalami kebaikan Tuhan? Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau membuka tangan, mengulurkan tangan untuk membantu sesama kita yang menderita, sesama kita yang kesulitan dan berbeban berat. Semoga itulah yang kita upayakan. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.